sungguh manis lawangnya. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangnya. Yesus manis Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia dengan jumlah penduduk sebesar 270 juta jiwa lebih pada tahun 2018. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Buddha, serta Konghucu. Islam adalah agama terbesar di Indonesia, disusul dengan Kristen sebagai agama kedua terbesar di Indonesia, yakni 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Walaupun begitu, agama Kristen tetaplah agama minoritas di Indonesia. Salah satu daerah dengan jumlah penduduk Kristen yang cukup besar di Indonesia adalah Maluku. Sepanjang sejarahnya, kekristenan cukup berkembang di daerah ini sejak pertama kali masuk, walaupun acap kali mengalami pasang surut. Berjalannya usaha misi di daerah ini pun tidak terlepas dari sejarah dunia. Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Ibu kotanya ialah Ambon dan memiliki penduduk sebanyak 1.533.506 jiwa menurut sensus penduduk tahun 2010. Bahasa yang dipakai di Maluku antara lain bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional, bahasa Ambon sebagai bahasa utama, bahasa Arab, serta lebih dari 140 bahasa lainnya. Maluku dikenal sebagai salah satu kantong kekristenan di Indonesia. Kekristenan berkembang pesat di daerah ini sehingga Kristen menjadi agama terbesar di daerah ini. Namun sayangnya, sekarang posisi tersebut telah digantikan oleh agama Islam dengan total penganut sebanyak 56% dari jumlah penduduk di Maluku dan Kristen serta Katolik sebanyak 48%. Misi di Maluku berawal dari masuknya bangsa Portugis ke daerah tersebut. Pada tahun 1512, orang-orang Portugis sudah sampai ke Maluku dan tahun 1522 mereka menetap di Ternate, Ambon, dan lain-lain. Tujuannya bukanlah untuk menjajah tempat-tempat itu, melainkan untuk berdagang. Mereka juga berhasil mendirikan benteng pertahanan di Ternate pada tahun 1522 yang kemudian menjadi pusat kekuasaan dan misi Portugis di Indonesia bagian timur. Melalui Ternate inilah dilakukan usaha penyebaran Injil, yakni kepercayaan Katolik, ke berbagai tempat di daerah Maluku, antara lain ke Ambon, Halmahera, dan Morotai. Namun imam-imam Katolik yang bekerja di daerah itu tidak memandang usaha penyiaran agama Kristen kepada penduduk asli sebagai tugas utama, karena tugas utamanya adalah untuk melayani kerohanian orang-orang Portugis yang bekerja di sana. Penyebaran agama Katolik itu dilakukan hanya untuk memudahkan penguasaan penduduk setempat. Juga banyak penduduk setempat yang ingin menjadi Kristen bukan karena mereka sudah percaya kepada Injil, tetapi hanya untuk meminta perlindungan kepada orang-orang Portugis. Demikian juga yang terjadi kepada orang-orang di Mamunya, suatu tempat di Ternate. Orang-orang Mamunya inilah yang pertama dibaptis menjadi Kristen di sana, yakni tahun 1534. Setelah diberi sedikit pengajaran agama Kristen kepada mereka. Salah satu dari misionaris yang pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Maluku ialah Simon Fas. Ia adalah seorang rahib yang berhasil menarik sejumlah orang di Mamuya, Halmahera, dan di kampung-kampung lain menjadi Kristen melalui kegiatannya yang besar dan keteladanan hidupnya.
Di setiap kampung yang telah menjadi Kristen didirikan sebuah salib yang besar dan diberikan pendidikan agama Kristen. Akan tetapi misi di Halmahera tidak berlangsung lama. Panglima-panglima Portugis di Ternate tidak berhasil membina persahabatan dengan penduduk Maluku. Rakyat bersepakat untuk mengusir semua orang-orang yang telah masuk menjadi Kristen untuk murtad. Simon Vaz pun kemudian mati dibunuh selaku syahid pertama di Maluku di sekitar tahun 1536. Setelah Simon Vaz, misi di Maluku mengalami pasang surut. Usaha misi baru mulai berkembang sesudah perkunjungan Xaverius ke Maluku. Xaverius adalah salah satu penginjil dari gerakan kontra-reformasi yang tergabung dalam Pater Serikat Yesus. Bagi Xaverius dan misionaris lain dari Serikat Yesus, mereka tidak terikat kepada negara Portugal atau Spanyol, tetapi kepada gereja, paus, dan Kristus. Setelah mempersiapkan diri selama beberapa bulan di Semenanjung Melayu dengan mempelajari bahasa Melayu, Xaverius tiba di Ambon pada bulan Februari tahun 1546. Setelah dari Maluku, dia berangkat ke Jepang dan meninggal dalam perjalanan menuju Tiongkok di sekitar tahun 1552. Ia terkenal akan kejujuran dan keikhlasannya dalam membantu kesulitan rakyat, juga berusaha mensejahterakan rakyat. Ia menyebarkan agama Kristen Katolik di Maluku dengan cara berkeliling ke kampung-kampung sambil membawa lonceng di tangan. Selama 15 bulan di Maluku, Xaverius berhasil membaptis beribu-ribu orang. Xaverius berusaha supaya diutus pula sejumlah misionaris lain ke tempat itu. Banyak di antara mereka yang bekerja dengan rajin. Banyak di antara yang mati diracun, disiksa, meninggal karena iklim yang buruk dan makanan yang tidak cukup. Pada tahun 1570, pusat misi di Maluku ditimpa bencana yang hebat. Hal ini disebabkan oleh terbunuhnya Sultan Hairun Ternate dalam sebuah benteng yang dilakukan oleh para pejabat kolonial Portugis. Akibatnya, kampung Kristen dibakar. Semua orang Portugis menjadi sangat dibenci. Kehidupan rohani mundur, jumlah penganut Kristen berkurang, dan jumlah misionaris tinggal sedikit serta menderita. Keadaan ini diperparah dengan kehadiran pemerintah kolonial Belanda di Maluku. Dengan demikian, peranan Portugis di Indonesia semakin merosot sejak abad ke-17. Mereka gagal menyaingi Belanda di Indonesia. Akibatnya, penyebaran agama Kristen Katolik mulai surut dan digantikan oleh Belanda yang menyebarkan Kristen Protestan. Kelanjutan misi penginjilan di Maluku. Pada tahun 1596, tibalah kapal-kapal Belanda yang pertama di perairan Indonesia. Kekuasaan Belanda kemudian meluas dengan cepat, terbukti dengan berhasilnya Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur direbut dari kekuasaan Portugis. Hal ini membuat karya misi menjadi tersendat dan pudar di daerah kepulauan tersebut. Hampir tidak ada usaha pekabaran Injil kepada orang-orang pribumi dari mereka. Di samping itu, pemerintahan Belanda yang Calvinis mempersulit perkembangan gereja Katolik di Nusantara. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa penting penginjilan di Maluku. Tahun 1621 terbentuklah Majelis Jemaat Indisker pertama di Indonesia dengan berkedudukan di Batavia, Jakarta. Tahun 1622, Majelis Jemaat Indisker dibentuk pula di Belanda, yang berdampak aktivitas penginjilan di wilayah Maluku mulai kian marak dan intens dilakukan, khususnya melalui peran pendeta Adrian Hulsebos yang telah berupaya membuat pelayanan ke Ambon. Namun kapalnya tenggelam di Teluk Ambon. Dia pun meninggal dan misinya dilanjutkan oleh pendeta Roscoe. Pada tahun 1900
Pada tahun 1799 setelah VOC dibubarkan, maka ada sejumlah jemaat di Indonesia yang terlantar, termasuk beberapa jemaat di Ambon. Tahun 1815 sampai dengan 1833, Joseph Kam diutus ke Maluku oleh Jendeling Genoscap. Pada tahun 1871, Joseph Kam mendata jemaat-jemaat di Ambon. Pada tahun 1930, gereja terus berkembang pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dilayani oleh Gereja Protestan di Indonesia atau GPI. Pada tahun 1935, 6 September, GPM berdiri sebagai gereja yang mandiri dalam bidang konfesi, liturgi, dan keuangan. Pada tahun 1950, RMS membakar kota Ambon dan wilayah Pulau Seram yang mengakibatkan banyaknya gedung gereja ikut terbakar. Pada tanggal 25 Mei tahun 1950, GPM menjadi anggota PGI. Demikian sejarah penginjilan di daerah Ambon atau Maluku. Yesus manis, Sion sungguh manis lawannya. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawannya. Basudara gandongi, kalau dulu katong hidup berjalan ikut katong pemau, katong senda apa-apa. Mar sekarang setelah katong dalam Tuhan Yesus, antua manis lawa, antua manis lawa. Susah ada yang sama dengan Tuhan. Jadi serahkan katong pengharapan semua para tua jua. Sio Yesus manis lawa. Yesus manis.